Haleluya. Salam sejahtera bagi kita. Salam. Saudaraku dikasihi, ya, di mana kita bersyukur seluruh gereja di seluruh Indonesia, terkhusus bahkan di dunia ini mengingat hari pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan di kitab Kisah Rasul pasal kedua. Ya, itu sejarah atau kejadian yang sangat luar biasa karena mengguncang, ya, daerah Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia, terutama sampai ke Indonesia. Roh Yahweh bekerja sejak dicurahkan di Kisah Rasul pasal 2 itu. Amin. Di mana Tuhan selama 40 hari menampakkan diri. Setelah 40 hari lalu resminya dia naik, dan disitulah murid-murid berkumpul menunggu pencurahan Roh Kudus hingga sampai harinya Pentakosta yang disebut hari ke-50. 10 malam mereka datang bersatu hati. Kisah Rasul 2, sama-sama bergumul, sama-sama berdoa agar Roh Kudus turun, agar mereka menerima kuasa. Di Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul 1 dalam keputusan Tuhan. Ya, sudah kasih. Haleluya. Ya, salahkah diperingati atau diadakan ibadah 10 malam? Ini juga menjadi perbincangan. Ada bilang tidak perlu lagi karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya. Ada yang bilang kita diurapi bukan setahun sekali, itu kurang tepat. Pasca pun setahun sekali jadi diingati. Kenapa dia mengingat Pasca, merayakan Pasca setahun? Natal pun setahun sekali diingatkan kelahiran Yesus. Kalau memang kelahiran Pasca itu harus diresapi setiap hari, ya. Tapi dibuat setahun sekali pun untuk mengingat, di mana gereja jemaat mengingat hari pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi kalau ada gereja yang melakukan ibadah curahan Roh Kudus 10 malam, tidak salah seperti itu. Sama seperti Paskah yang dirayakan setahun sekali oleh gereja. Haleluya. Jangan pula karena nggak ngerti seolah-olah nanti ada yang ibadah 10 malam, ya, seolah-olah dianggap kayak setahun sekali aja diurapi Roh Kudus. Tidak mengerti, ya. Itu untuk mengingatkan dan mengisi kembali api yang sudah mungkin hampir padam, ya, mengisi minyak seperti 5 garis bijaksana, tetap agar minyaknya tidak habis, supaya ketika Tuhan menjemput 5 garis bijaksana ikut masuk ke surga. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yeskiel 36 tentang pencurahan Roh Yahweh atau Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah Roh Yahweh. Roh Kudus berasal dari 2 kata, roh tambah kudus. Roh yang kudus artinya. Yohanes 4 ayat 24, Elohim, Tuhan Yahweh adalah roh. Jadi Tuhan itu aslinya roh. Sama seperti manusia, asli kita sebenarnya roh, saudara. Tubuh ini kembali nanti ke tanah kalau mati, kalau hidup diangkat diubahkan. Darah dan daging tidak masuk ke surga. Asli manusia pertama di Taman Eden itu roh. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak punya umur, tidak ada batas usia. Sejak jatuh dalam dosa di Taman Eden Adam, baru dari situ manusia mati secara rohnya, saudaraku, rohaninya. Lalu mulailah manusia punya umur, ya, tidak sampai 1 hari Yahweh. Sama Yahweh 1 hari itu 1000 tahun sama manusia. Manusia paling tua adalah Metusala, ya, 969 tahun. Ya. Dan terus manusia semakin pendek umurnya, semakin berkurang. Mulai zaman Pemasmur sudah dikatakan zaman Musa, manusia hidup 70 tahun. Kalau kuat
80 kalau kuat itu sudah hebat. Sudah jaranglah manusia udah umur 80 sampai 100 bahkan 100 tahun lebih. Jadi manusia itu singkat. Haleluya. Jadi kalau kita lihat umur kita bandingkan aja lah, umur 70 udah payah kan bekerja. Udah susah kan? Mau lama kerja lagi, umur 50 aja berpikir sanggupnya ini. Haleluya. Paling pekerjaan yang bisa sampai tua itu berdagang, hanya duduk. Itu pun kalau jadi bos yang punya usahanya sampai 80 bisa lagi duduk di situ sebentar. Tapi kalau kerja yang lain, ojol, supir segala macam nggak bisa saudaraku. Umur 50 aja sudah terbatas. Haleluya. Maka kita harus mengerti seperti firman yang kata, ajar kami menghitung. Ada orang nggak sadar dirinya udah tua, dikiranya hidupnya tuh seperti umur 20 tahun seperti anak SMA, sehingga dia tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan anaknya, tidak mempersiapkan keluarganya untuk menyambut kedatangan Yahweh. Baik juga secara hidup di dunia ini. Kenapa orang susah hancur juga? Karena tidak ada persiapan juga. Haleluya. Yusuf lama dipersiapkan untuk keselamatan seluruh dunia. Karena Yahweh akan menghukum manusia dengan 7 tahun masa kelaparan, saudaraku. Yahweh sudah atur itu. Lalu dipersiapkanlah Yusuf. Lalu Yusuf diberikan hikmat untuk mengumpulkan gandum, terutama firman. Haleluya. Sehingga datang kesukaran, Yusuf tidak terkena kelaparan dan tidak mengalami kematian. Haleluya. Iya, jadi orang bisa susah, orang bisa kelaparan karena juga tidak ada persiapan dirinya, tidak mengerti mempersiapkan dirinya. Selagi masih bisa bergerak, selagi masih bisa hidup, bergerak, bekerjalah, terutama bekerja untuk pekerjaan Yahweh, ibadah dan melayani dan praktik firman Yahweh. Haleluya. Iya, bukan sekedar supaya ibadah. Emangnya kalau saudara ibadah ke gereja langsung dapat beras, langsung dapat uang? Salah, saudaraku. Ke gereja itu yang utama cari dahulu kerajaan, tentang surganya yang pertama, baru sukacita Roh Kudus. Kerajaan surga bukan ketika orang ibadah itu bicara kerajaan dunia itu surga. Ketika pelayanan bicara kerajaan surga. Jadi kalau ke gereja supaya dapat beras, supaya dapat pinjaman, supaya dapat uang, supaya ada yang tolong, itu salah, saudara. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan di kita Yeskiel adalah satu, mengajar memurnikan. Ini Yeskiel 36, perhatikan. Yeskiel 36. Supaya kita jangan ibadah-ibadah tapi tanpa ada pengertian dan perubahan dalam hidup kita. Sayang sekali, saudara. Kalau ibadah itu dikatakan Markus 7 ayat 7 sama dengan ibadah yang masih melakukan ritual adat istiadat, sia-sia, percuma. Jadi jangan kira tidak ada ibadah yang percuma. Ada, saudara. Ada ibadah yang tidak sia-sia, ada yang sia-sia. Haleluya. Iya. Ya. Kita lihat dulu saudara Yeskiel 36 ayat 27 dulu ya. Yeskiel 36 saya baca ayat 27. Demikian firman Yahweh. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yahweh akan mencurahkan rohnya, dirinya, hidupnya. Roh Kudus yang disebut sekarang Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Pencurahan Roh Kudus, yang adalah roh Yahweh sendiri. Yoel 2 ayat 32, Kisah 2 ayat 21, ya. Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi Roh Kudus itu, saudara, dicurahkan bukan hanya untuk supaya saudara mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Salah satu karunia bahasa roh, karunia penyembuhan, karunia melayani, karunia mujizat dan yang lain-lain.
Itu adalah masih bagian-bagian karunia-karunia Roh Kudus atau Roh Yahweh. Tapi ada yang paling penting, saudara. Yeskiel 36 ini mengajar ketika Roh Yahweh atau Roh Kudus dicurahkan, supaya gereja tidak hanya menerima karunia-karunia-Nya saja. Haleluya. Lalu dia bangga ketika dia sudah menerima karunia nubuat, dia bisa bernubuat, dia tahu bernubuat, dia punya karunia. Jangan dia hanya cukup bangga punya karunia berkhotbah, karunia melayani, main musik, pimpin pujian, drum. Itu karunia-karunia melayani. Jangan hanya dibangga punya karunia-karunia mujizat, berdoa yang sakit sembuh, terjadi mujizat-mujizat. Matius 7 ayat 23, 21, 23. Sekalipun kau sudah punya karunia-karunia Roh Kudus, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, menginjil kemana-mana seluruh dunia, tapi enyahlah engkau masuk neraka segala pembuat kejahatan. Haleluya. Itu perlu karunia bahasa roh, perlu, sangat perlu. 1 Korintus 14 ayat 24. Bahasa roh adalah salah satu untuk menguatkan iman kita. Iman untuk mengingatkan kita akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus seperti di Kisah Rasul 2 ayat 1, 2 sampai 4. Kisah Rasul 19 ayat 6 sampai seterusnya. Bro, gereja harus meningkat pengertiannya tentang pencurahan Roh Kudus. Jemaat gereja di seluruh dunia harus meningkat, jangan hanya dibuat hanya sebagai rutinitas. Hanya bolak-balik. Dulu dia sudah punya karunia bahasa roh, punya karunia, lalu dia melet, lalu tahun depan minta lagi karunia itu. Tidak salah sih, tetapi ada yang lebih penting, saudara. Tingkatkan kerohanian harus meningkat. Naik ke surga itu seperti naik tangga, seperti Yakub yang melihat ada tangga naik. Tangga itu untuk naik, saudara. Dibuat tangga itu untuk turun, untuk naik. Tangga nggak pernah dibuat untuk turun, saudara. Biasa untuk naik. Haleluya. Itu pertama dibuat bertangga. Karena surga di atas atau di bawah? Karena di atas. Kisah Rasul 1 ayat 11, Yasua naik ke surga bukan ke bawah. Namanya naik. Lalu orang tanya, lu surga di mana? Sementara bumi bergantung di angkasa raya. Yang pasti di luar bumi, bukan di bumi surga itu. Haleluya. Karena Wahyu 21 bumi ini sementara, nanti ada waktunya dihancurkan. Ini belum apa-apa. Pandemi Covid-19 ini belum apa-apa, saudara. Dengan kejadian pada masa Elia aja belum apa-apa ini, saudara. Jauh kali penderitaan ini. Elia, saudara, pada zaman Elia 3,5 tahun tidak turun. Kalau udah mati pohon-pohon, mati orang. Kalau 3,5 tahun gak ada makanan, gak minuman, mati gak orang di rumah. Ini masih kelaparan, masih makan. Mungkin makan 1 kali 1 hari. Pada zaman Elia bukan hanya kelaparan, bermatian orang satu keluarga, binatang mati dan timbullah penyakit. Karena 3,5 tahun tidak turun hujan, saudara. Kalau sekarang kan masih bisa ada sayur kan, masih ada uang, masih bisa beli, masih bisa nggak beli sayur, masih bisa beli cabai, tomat. Kalau zaman Elia, mana ada lagi cabai, tomat, makanan? Orang 3,5 tahun tidak, air di rumah tidak ada, tumbuhan mati, binatang pun mati, manusia pasti mati, mana bisa nggak ada air? Sampai sungai kering pun dikatakan kering, air sungai pun kering. Haleluya. Iya, belum apa-apa, saudara. Jadi jangan anggap ini sudah, udah berikan, belum. Jadi kalau masa corona ini aja sudah tumbang imannya, kayak mana lagi ujian selanjutnya, saudara? Bagaimana ketika pada zaman Mesir, Raja Firaun, bukan satu penyakit, bukan satu hukuman yang diturunkan, berapa? 10. Masalahnya karena orang Israel mau aja dengan dengaran kepada Musa pengembala. Buat tanda darah, tinggal di rumah, ikuti instruksi dari surga, tinggal di Gosen. Itu aja membuat mereka aman. Haleluya. Gosen itu di daerah Mesir. Padahal tulah itu diturunkan di mana? Adanya di daerah Gosen itu, cuma di daerahnya. Tapi
tapi tidak masuk ke rumah-rumah mereka semua. Haleluya. Iya, itu firman Yahweh. Maka itu saudara, Roh Kudus itu penting. Yang utama setelah punya karunia-karunia roh, melayani, karena bernubuat, karena berkorban, karena mujizat bahasa roh. Tapi yang paling penting di sini adalah yang pertama dalam Yeskiel 36 ini. Perhatikan ayatnya yang ke-25. Yang paling penting di sini adalah bicara ketaatan. Air yang jernih untuk menyucikan. Ya, coba ayat 25. Perhatikan Yeskiel 36 ayat 25. Saya baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kemudian aku akan menyucikan air jernih atasmu, dan kamu akan menjadi tahir. Bersihkan kamu dari segala kenajisanmu, dari segala berhala. Ini yang disucikan bukan di luar umat. Saudara baca, ya, itu ayat 1 itu pemulihan untuk umat Israel. Sekarang orang Kristen. Jadi jangan kira aku udah Kristen, udah pasti ke surga. Sampai bilang enak aja. Kalau aku udah Kristen aja langsung sudah masuk gereja, udah Kristen katanya ke surga. Tidak, saudaraku. Matius 7 ayat 21-23. Yang sudah melayani pun belum tentu ke surga. Apalagi hanya Kristen-Kristen biasa. Banyak kena tipu gereja, jemaat, sehingga percaya Yesus saja udah, tapi tidak mau taat. Ibadah suka-suka hatinya. Mana bisa? Matius 7 ayat 21-23. Yang sudah melayani saja kalau tidak mau disucikan, dimurnikan, tidak masuk ayat 23-nya ke surga. Haleluya. Orang itu sekarang kalau mati surga bagaimana? Enak aja saudara. Kita bukan soal menghakimi. Coba jujur dulu saudara. Kalau orang Kristen mati selalu dibilang ke surga. Padahal matinya masih kebencian, sama anaknya pun gurunya nggak mengampuni. Bicara pelayanan, sama mbak Tuhan pun kepahitan terus saudara. Sama tetangganya, Palestina Israel perang ikutan dia tidak perang terus saudara. Padahal negara lain sudah berdamai. Haleluya. Tuh ngomong aja ke surga. Meninggal langsung dibikin ayatnya Mazmur 23 di kuburannya. Cohu baru si parmanau. Padahal waktu masa hidup matinya kebaktian tak pernah suka-suka hatinya. Lalu cohu baru si parmanau. Itu fakta nggak saudara? Kalau orang Kristen mati dibilang ke surga nggak semua? Padahal firman katakan tidak semua orang Kristen mati ke surga. Tidak semua orang berseru mati setuju Tuhan ke surga. Tapi yang melakukan, yang hidup disucikan, dikuduskan. Haleluya. Biar jangan kita tertipu. Amsal katakan jangan disangka jalannya ke surga, disangka jalannya lurus. Dikira dia sudah temukan jalan lurus atau ke neraka. Jalan lurus itu hanya Tuhan Yesua. Aku dan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ke surga kalau tidak melalui aku. Haleluya. Sedangkan kita yang sudah di jalan lurus masih berjuang agar jangan bengkok lagi jalannya sampai terakhir. Apalagi ada orang yang mencari jalan yang lurus. Sayang dia belum temukan. Jalan yang lurus adalah Yesua, Tuhan Juru Selamat yang telah disalibkan, mengosongkan dirinya kepada umat manusia. Haleluya. Ini ayat 25 adalah ketika Roh Kudus dicurahkan. Jangan kita hanya puas dengan karunia-karunia Roh Kudus itu, tingkatkan lagi, naik. Ayat 25 ini akan disucikan. Kemudian Yahweh akan memercikan air jernih atasmu, itu ayat bicara Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi tahir. Aku akan membersihkan baik berhala-berhala secara kelihatan dan tidak secara kelihatan. Secara kelihatan patung yang disembah, mau patung apapun, itu patung perempuan, mau patung Tuhan pun dibuat itu berhala itu, karena Tuhan itu roh. Menyembah itu dalam roh. Roh itu tidak kelihatan. Iman itu untuk yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan tak perlu beriman. Ibrani 11
Iman itu untuk yang gak kelihatan, percaya walau belum. Jadi kalau Tuhan yang dibuat-buat supaya itu bukan Tuhan, hantu katanya. Berhala itu dalam Keluaran. Jangan membuat patung apapun di dunia ini, membuat aja gak boleh, apalagi gak kusembahnya deh, tapi lututnya, begini-begini tangannya. Maka kasihan saudaraku. Haleluya. Roh Kudus itu dicurahkan untuk memurnikan. Ayat 25 dikatakan dia mentahirkan. Kalau saudara lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditahirkan itu juga berbicara dimurnikan, disucikan, dimurnikan. Haleluya. Jadi tidak hanya cukup dengan bahasa roh. Dia udah bahasa roh tapi kayak gitu bahasa rohnya, kayak gitu perbedaannya. Bukan bahasa roh yang salah, emang dia belum siap ditingkatkan rohaninya. Sama kayak orang udah gereja dia kebaktian sudah berdoa, apa gerejanya yang salah? Emang dasar orangnya yang gak beres. Sama seperti Judas pengkhianat, emang salah gurunya? Salah ajaran yang diajarkan Tuhan? Apa gurunya kurang doa? Coba saudara, Judas Iskariot itu siapa yang mendoakan? Tuhan mendoakan dia, apa doanya gak manjur? Kadang-kadang dua pendeta dia gak manjur kadang-kadang. Dirinya yang gak manjur, karakternya gak manjur dibilangnya. Makanya banyak menyalahkan Yesus. Judas itu pengkhianat, orang tahu loh bahwa Judas itu murid Yesus, bikin malu. Imam-imam aja berteman dia sama imam. Haleluya. Jadi disalahkan Yesus, maka banyak orang tidak terima Yesus sebagai Tuhan karena salah satu Judas. Hidupnya tidak mau dimurnikan. Soal pelayanan dia sudah dikasih pelayanan. Pelayanannya mulia loh, pegang duit Tuhan. Langsung gurunya Tuhan. Jangan saudaraku. Tapi itu pun tidak mau dia menjaga kepercayaan itu, saudara. Haleluya. Yang pertama yang paling penting dalam Yeskiel 3 perhatikan. Kita bukan hanya datang ibadah lalu jadi Kristen begitu aja. Yang pertama ada kemurnian. Siap dimurnikan enggak? Roh Kudus itu seperti api, dia bisa seperti air. Yohanes 8 dia seperti angin, ya. Yeskiel dia dalam Kisah Rasul dia seperti api. Kalau api itu sifatnya untuk memurnikan, membakar. Maka ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Yahweh dicurahkan, ada perasaan kehangatan, api. Maka dikatakan Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu menyala. Kalau menyala itu api atau air? Api. Rohmu menyala-nyala. Ini dimurnikan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, disinilah gereja dimurnikan. Saya bicara sama hamba Tuhan, dari jemaat. Disinilah kelihatan dimurnikan. Kalau dimurnikan pakai api, seperti emas contohnya. Kalau dimurnikan kelihatan kotorannya. Agar emas murni, kotorannya harus dibuang. Jadi ketika emas atau tembaga atau emas lah, kalau dibakar oleh api, maka untuk memurnikan emas itu kotorannya harus keluar dan kelihatan kotorannya. Jadi lewat corona ini juga kelihatanlah dimurnikan kekristenan, termasuk para hamba-hamba Tuhan kelihatan. Haleluya. Mana yang hamba Tuhan abal-abal, mana jemaat yang abal-abal. Jangan kira tidak ada jemaat hamba Tuhan abal-abal. Ada di kitab suci, saudara. Sedangkan nabi aja ada nabi palsu, nabi palsu kata. Nafsu, nabi palsu. Zaman Elia banyak nabi-nabi menjadi palsu. Hanya Elia yang bertahan setia. Walau banyak tantangannya, tapi dia tetap bertahan sampai dia diangkat ke surga. Haleluya. Banyak orang seperti nafsu, nabi palsu, jemaat palsu. Kalau ada nabi palsu, hamba Tuhan palsu, ada jemaat palsu. Kalau ada yang asli, emas ada yang asli, ada yang palsu enggak? Disambung banyak itu emas palsu, kena tipu saudara. Ini emas untuk meminta uang 16.000 untuk emas ini, pas dijual rupanya emas Joko, emas Payano, artinya emas palsu. Bro. Jadi jemaat itu untuk kalau emas asli dan palsu itu sama nggak kelihatannya kalau hanya dilihat sepintas? Jemaat mau dilihat sepintas sama
Mas kok. Tapi Mas pilot. Haleluya. Untuk membuktikan emas asli dan murni harus diuji. Saudara pernah dapat di jalan enggak? Waktu saudara dapat ini kan belum tahu emas asli atau enggak. Harus akhirnya emas. Belum tentu pasti. Harus pergi ke toko, lalu toko emas memurnikannya atau membuktikannya. Tes dulu pakai alat. Tes dulu. Ini udah senang siapa? Si Cok. Pasti mas ini sekarang. Mas bayarnya nih Pak. Artinya palsu. Tapi kalau ini emas, langsung dia punya harga, punya nilai, bisa lah membeli makanan minuman yang lain. Cukuplah. Kalau kita asli, kalau kita seperti emas asli dimurnikan, pasti punya harga. Haleluya. Iya. Maka saudaraku yang pertama kita siap dimurnikan. Daniel 12 ayat 10. Tanda-tanda akhir zaman salah satu adalah banyak orang itu bicara suami, istri, seorang anak kuliah, seorang pekerja, muda-mudi, seorang hamba Tuhan, namanya manusia kecuali hewan, baru akan dimurnikan. Banyak orang akan disucikan dan dimurni. Kelihatan nggak sekarang pada masa corona ini? Udah berapa bulan saudara? 3 bulan. Haleluya. Orang berdoa, Tuhan, aku percaya aku thanking corona. Lalu datang WHO, corona tidak hilang dari bumi. Semalam seorang ibu bilang, Bu Anamai, tapi yang itu di berita Pak Jokowi sampai bilang kita hidup berdamai dengan. Lalu ada yang protes, masa kita hidup berdamai dengan virus? Maksud Pak Jokowi bukan negatifnya. Kalau negatif saudara tangkap negatif di otaknya. Berdamai maksudnya bukan berarti tidak menjaga, kan disuruhnya jaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Seperti kita lakukan kan saudara. Haleluya. Sampai ada lagi di Jawa, suami istri disuruh jangan hamil dulu. Ibu-ibu di Jawa ada ditemukan. Nggak hanya jaga jarak, suami istri pun harus jaga jarak karena ada virus corona kan. Haleluya. Iya, saudara kasihawi dimurnikan semuanya. Baik suami istri, anak sekolah dimurnikan. Dulu waktu nggak ada corona, malas belajar, sekarang sok rajin. Kenapa? Sok mau sekolah. Dulu waktu belum ada corona dibanguni payah. Mandi. Nantilah. Sekarang lama kali pun dari dua ke sekolah. Dimurnikan kan saudaraku? Haleluya. Sebelum ada corona dulu banyak, nggak semua. Banyak orang tak mau ke gereja, tak mau berdoa, disuruh berdoa tak mau. Sekarang tak disuruh berdoa. Semua jadi rohani, semua jadi pendeta sekarang di rumah, khotbah semuanya. Benar nggak? Nanti habis corona nggak khotbah lagi, masuk spiritual, masuk penjudian. Benar nggak saudaraku? Itu fakta. Haleluya. Dimurnikan sekarang saudaraku semuanya. Gereja dimurnikan. Waktu gedung gereja terbuka, disuruh gereja nggak mau seperti di kitab Matius, diundang datang. Alasan itu baru kawin lah, baru punya rumah lah, baru beli tanah lah. Sekarang ngotot. Kok ditutup gedung gereja? Sok-sokan. Nanti waktu habis corona, benar nggak saudaraku? Banyak, tapi nggak semua. Haleluya. Ya sekarang di media sosial, di Twitter, di Facebook, di WhatsApp, semua sekarang ayat-ayat keluar. Berapa? Sebelum corona, posting-posting makanan-makanan enak keluar, restoran. Sekarang mana ada? Orang punya makanan enak pun sedang buatnya, karena banyak orang nggak makan. Banyak nggak makan saudara, sampai ada yang protes. Bu, janganlah posting-posting seperti itu, banyak orang nggak makan loh. Nanti tersinggung yang lain, kasihan. Semua dimurnikan saudaraku. Haleluya. Sebelum corona lancar semuanya saudaraku. Sekarang banyak yang tenggelam Facebooknya. Lalu tiba-tiba muncul
Maaf saudaraku, saya baru muncul di Facebook karena corona, nggak bisa beli pakai. Dimurnikan semuanya. Haleluya. Dimurnikan. Baik kepada makan minum seperti Matius 4. Ketika Roh Kudus, Roh Yahweh, Yesus sendiri, Matius 4 membawa Tuhan, dia membawa dirinya kepada guru untuk dimurni, diuji soal makan minum. Lalu Tuhan Yesus katakan Matius 4, ada tertulis, ada firman sanggup menciptakan lebih daripada hanya roti saja. Haleluya. Amin saudaraku, itu dimurnikan semua makan minum. Amin. Cuma sekarang banyak yang salah keluhannya. Banyak orang Kristen salah mengeluh. Kenapa? Dia mengeluh, gak ada dapat sembako, gak ada dapat BLT, kami sudah gak makan di rumah, tapi rokoknya jalan terus. Banyak gak saudaraku? Ngeluh, nggak marah dia sama Kepling, marah dia sama Lurah, marah sama tetangga, semua marah sama Tuhan, itu marah. Tapi ketika Tuhan lancar. Saya bisa saudaraku, corona main terus jadi tua. Berarti lancar dong. Berarti nggak perlu ngeluh. Haleluya. Ngeluh nggak ada makan tapi aktif terus Facebooknya. Berarti lancar. Pakai yang layak ngeluh itu yang udah nggak hidup lagi Facebooknya 2 bulan. Itu baru cocok dengan apa artinya? Gila hidup ini. Ngerti saudaraku? Jadi jangan dulu kalau rokoknya masih jalan, Facebooknya terus masih hidup, paketnya masih ada tapi ngeluh-ngeluh, gak cocok saudaraku. Dimurnikan semuanya. Lebih bagus saudara kalau udah gak makan, perlu paket atau makan beras. Jadi kalau yang masih ada paketnya sampai sekarang, banyak berdiam diri aja saudaraku. Haleluya. Kan benar saudaraku? Amin. Iya, saudara-saudara, jadi dimurnikan semua. Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan dimurnikan. Ya, Yohanes 6 ayat 27. Orang-orang yang ikut Tuhan selama ini ribuan orang, semua sudah terima mujizat. Yohanes 6 ayat 27. Tapi Tuhan katakan, stop kalian semua. Jangan kalian ikut aku lagi. Kalau kalian ikut aku hanya untuk makanan perutmu saja yang kau pikirkan. Yohanes 6 kita lihat. Ini pemurnian saudara. 5.000 orang ikut Tuhan. Yohanes 6. Baik ada yang bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ramai orang itu. Sampai pernah dikasih makan 5 roti, 2 ikan, makan 5.000. Tetapi ternyata orang itu ikut Tuhan selama ini hanya untuk kebutuhan perutnya saja. Ayat 27, kita buka Yohanes 6, kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 27, 1, 2, 3. Oh maaf, ayat 26, ayat 26 biar jelas. Ayat 26, 1, ayat 26 Yohanes 6, 2, 3 ya. Semua menjawab dan berkata kepada mereka semua, sungguh-sungguhnya aku berkata kepada mereka, kamu mencari aku dan kamu akan melihat tanda-tanda. Mereka mengatakan selamat roti. Perhatikan, ini teguran enggak? Jangan kira mentang-mentang udah 5.000 orang jemaat, banyak, bangga, nggak perlu sama Tuhan. 5.000 pun kalau hanya jemaat perut, bertuhankan perut, bertobatlah. Yesua tegas saudaraku. Yesua menjawab berkata, sesungguhnya aku berkata kepada kamu semuanya jemaat, kamu ternyata mencari aku selama ini. Kamu masuk gereja, gedung gereja, kamu ikut Tuhan selama ini hanya untuk sakit hati nggak orang itu? Yang 5.000 orang ini sakit hati nggak? Sakit hati. Saudara sakit hati nggak? Kalau sakit hati, ya bagus saudara nggak usah ibadah lagi, karena nggak ada gunanya. Karena kita ini bukan orang-orang yang 1 hari 2 hari ikut Tuhan.
Kecuali baru dia masuk gereja, oke lah, lahir baru belum. Ibrani katakan, Paulus berkata sampai firman, seharusnya kamu orang Ibrani, seharusnya kau dilihat udah bertahun-tahun kau ibadah melayani, seharusnya kau bukan anak-anak rohani lagi, kamu sudah selesai jadi pengajar praktek firman. Haleluya. Coba saudara punya anak udah umur 12 tahun, makan pun tak tahu pakai sendok, gimana? Kesal kan saudara? Coba umur 13 tahun masih disuap makan. Tak aja kalian saudara. Jujur aja lah saudara. Apalagi anak saudara 3, 4. Haleluya. Ya. Coba punya anak kecil kita. Umur 4 tahun, 5 tahun udah bisa nyuci piring. Senang gak? Anak saya si kasih umur 4 tahun udah nyuci piring dia. Walaupun bawanya piring gue 3 cucinya. Udah bisa nyuci ya. Ayat 26 Yesua berkata, Yohanes 6 ini saudara perhatikan. Aku berkata kepadamu, rupanya kau ikut aku selama ini hanya untuk berusaha. Itu pemurnian pengikutan kita. Haleluya. Ternyata mereka ikut Tuhan supaya mendapatkan kebutuhannya. Yang sakit supaya hanya disembuh, yang nggak makan supaya terjadi muji. Memang betul, memang benar dikasih Tuhan, tapi Tuhan tidak mau hanya itu. Haleluya. Amin. Pada masa corona ini juga kan terbukti pengikutan Tuhan. Dulu waktu corona lancar semuanya. Sekarang ketika kerja pun sudah tidak bisa, susah cari uang, apakah masih dia mau ikut Tuhan? Yohanes 6 ayat 66, mereka semua murid. Kita baca ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Kita baca sama-sama ayat 66. 1, 2, 3 ya. Sejak itu banyak dari antara mereka berpaling dari muridnya dan tidak lagi bersama. Sejak saat itu banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutnya. Artinya tidak ikut Tuhan lagi, tidak ibadah, tidak melayani, tidak berdoa lagi. Keluar dari rencana Tuhan. Yohanes 6 ayat, kalau ditambahkan dijejarkan angkanya 600. Wahyu 13 ayat 13 sampai 18. 666 itu angka setan. 6 itu angka manusia. Manusia diciptakan pada hari, angka daging, angka manusia. Manusia yang hanya ibadah melayani hanya untuk kebutuhan perutnya. Kita bukan tidak perlu makan. Yesua juga perlu makan minum. Buktinya Yesua punya simpanan dia, punya bendahara. Cuma bendaharanya aja yang nggak beres, mencuri aja kerjanya saudara. Si Judas Iskariot, dia punya bendahara. Kalau di kampung ibu-ibu punya puro-puronya apa? Puro-puro. Kalau sekarang dulu nggak ada dompet saudaraku, kayak kita sekarang ini. Puro-puronya Yesua itu Judas. Waktu 5.000 orang mau makan, ditanya berapa lagi sisa uang kita Judas? Kita kasih makan 5.000 orang, nggak cukup Tuhan, hanya 200 dinar. Terjadi mujizat enggak? Sekarang diuji saudaraku. Ketika saudara sudah nggak makan lagi, saudara sudah susah, mau ikut Tuhan enggak? Tetap setia ibadah. Kalau enggak saudara jemaat yang abal-abal dikatakan. Jemaat antikris. Yohanes 6 ayat 66. Wahyu 13 ayat 13 sampai 15. Ketika antikris sudah memuncak, maka banyak orang tidak ikut Tuhan Yesua lagi. Mereka lebih menerima chip yang dipasangkan di dahi dan di tangannya agar bisa beli susu, beli makan, beli minum, punya mobil, semuanya bisa nanti. Akhirnya mereka masuk ke neraka. Maka kita jangan sampai masuk ke situ. Kita harus diangkat sampai Tuhan datang angkat kita sekarang. Apa gunanya kau memiliki sisi dunia ini? Belum ada manusia yang memiliki sisi dunia. Ada artis beli pulau, ada pulau dia punya.
Dunia ini pun kau punya, kata Yesua. Matius katakan, sia-sia itu kalau kau nggak bertobat, kalau kau nggak masuk surga. Lihat dalam kitab Lukas orang kaya, semua dia punya, sampai Bapak Abraham akui, anakku, masa hidupmu di dunia kau enak, semua kau punya. Lazarus lihat, mau makan saja susah. Haleluya. Lazarus tidak ada dapat BLT dari orang kaya itu. Tidak ada dapat sembako. Ada dapat sembako Lazarus. Jangan sembako, sepiring nasi pun tidak ada. Dia hanya makan sama seperti anjing, makan yang jatuh-jatuh dari nasinya, piringnya orang kaya itu. Saudara sudah seperti Lazarus. Jadi ngapain lu? Saya tanya saudara, Lazarus mati ke surga enggak? Surga, Firdaus. Orang kaya ke neraka. Jadi jangan kira uang harta itu bisa membawa dia ke surga. Tidak. Punya uang, punya harta banyak, justru itu tanggung jawabnya besar. Karena harta itu harus dibagikan kepada orang miskin. Yang pertama ke rumah Tuhan, seperti Cornelius menyumbang banyak ke rumah bait suci orang Yahudi pada saat itu. Haleluya. Amin. Baru ke Matius 19 saya, orang kaya, hartamu kan banyak, kasih sama orang kalau kau mau ke surga. Jadi orang kaya kalau nggak kasih hartanya ke surga, jangan harap ke orang miskin, jangan harap ke surga. Bukan hanya orang kaya, orang miskin pun harus bisa kasih sama orang. Seperti janda yang kasih kolekte, uangnya kolektenya berapa? 1 peser, saudaraku. Hanya itu uang dia, saudaraku. Mungkin habis kebaktian nanti ke rumah ini dan mungkin membeli kerupuk untuk makan. Tapi itulah dikasihnya. Apa kata Tuhan? Lihat janda ini, korbannya, dia memberi yang terbaik. Seorang kaya banyak, tapi dia memberikan tidak tulus. Itu maksudnya. Dia anggap remeh, dia kasih sesisa. Saudaraku, pada masa corona ini belum ada seperti Lazarus kan? Lazarus sudah nggak bisa makan, seharusnya dia dapat sembako lah dari orang kaya itu. Orang kaya itu tahu nggak Lazarus? Karena Lazarus itu dia selalu di pintu. Pasti orang kaya kalau keluar kelihatan Lazarus. Jadi orang kaya kalau lihat tangganya, ya ngaku. Dulu kan sebelum corona, kami jemaat berkaya seperti gereja di Sebenarnya kami pendeta terkaya, gereja terbesar sekarang. Kalau memang betul saudara kaya, kasihlah gereja yang kurang. Yohanes katakan, kau lihat saudaramu nggak makan, nggak minum, lalu kau tutup hatimu. Bagaimana kau katakan ada kasih dalam hatimu? Masa sekarang orang Muslim banyak berkorban? Banyakkah sekarang masa orang Islam berkorban? Di jalan-jalan kasih makan. Lihat itu kan? Ada sih gereja-gereja. Haleluya. Ya kalau udah merasa kaya, saudaraku, ini dimurnikan. Yohanes katakan, ternyata kalian ikut aku. 5 roti 2 ikan, ya, mujizat, bagus. Yang sakit disembuhkan, yang kusta 10 sembuh, ya. Rupanya kalian ikut aku hanya untuk perut kalian, ya. Sakit hati orang itu, akhirnya orang itu mengundurkan diri. Haleluya. Jadi kalau Yesua tegur mereka mengundurkan diri, gak salah Tuhan. Yang rugi siapa? Mereka sendiri. Haleluya. Haleluya. Maka itu saudaraku, Saul Purun sudah terlatih, sudah diuji. Di sini diuji semuanya. Mika pasal 3 kita buka. Mika, kitab Mika. Apa kata kitab Mika tentang kemurnian? Mika setelah Yunus, ya. Setelah Obadya, ya, kita Mika 3 ayat 5. Mika 3:5. Kita baca yuk. Mika pasal 3 ayat 5. Haleluya. Sudah saudaraku dapat? Ayat 5. 1, 2, ya.
Demikianlah yang berfirman mengenai para nabi yang menyebabkan umatku bersalah, yang menggigit dengan gigi mereka, padahal mereka menyediakan damai. Dan siapapun yang tidak memberi sesuatu kepada mereka, maka mereka menyatakan perang. Nah, inilah tipenya nabi, baik nabinya, batuan jemaahnya. Waktu ada yang mulutnya dikasih, dah baik kali pendeta itu, baik kali dia kasihnya aku uang, dikasihnya aku bantuan. Waktu ada di mulutnya, kata kita Mika 35. Waktu perkara yang dikunyahnya, banyak kayak gitu di gereja saudara, banyak. Haleluya. Ini kita Mika ini keras saudara. Ini nabi juga salah satu yang diurapi Yahweh. Gak ada yang pandang-pandang bulu. Rata-rata sih nabi seperti itu. Haleluya. Ya. Daud aja sudah punya raja diurapi, raja terkenal mengalahkan Goliat ketika dosa. Datang Nabi Nathan. Walaupun Nabi Nathan pakai sedikit perumpamaan, halus dia sedikit. Tapi menusuk halusnya. Halus dia masuk tapi gitu lah. Sama seperti apa? Mengoperasi halus tapi terpotong sampai ke dalam terbuka semua. Ada seorang raja kata Nabi Nathan kepada Daud. Daud pura-pura baik, sok-sokan dia. Siapa itu? Kurang ajar itu. Kita harus hukum itu. Kau lah itu raja kau. Tapi untung Daud itu masih punya rendah hati. Ampunlah aku. Dia berguling-guling, dia menangis. Dosa diampuni, hukuman jahat. Haleluya. Adam dan Hawa dosanya diampuni enggak? Hukuman jahat enggak? Maka itu jangan main-main dengan dosa, kata Galatia pasal 6:7. Jangan permainkan Yahweh. Waktu ada mau dimakan, haleluya. Waktu ada dikunyahnya, damai kali hati. Haleluya. Bunyinya sudah damai. Ada yang dikunyahnya, ada yang mau didapatnya di gereja, ada yang mau didapatnya dari orang. Damai dia, tidak. Lain, Bu. Kemana Bu? Karena masih ada dapatnya. Tiba minjem nggak dikasih. Perang. Ini kita nikah jelas saudara. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Haleluya. Waktu dikasih ada batu kasih mati. Baik kali bergembala kami. Sedunia lagi saudara, bukan sekecamatan. Ada sekecamatan, sebupati enggak lagi. Sedunia nggak ada ketemukan. Waktu dikasih sama dia. Tapi waktu minta tolong dia, tolonglah. Pas nggak dikasih, nggak sedunia lagi saudara. Haleluya. Di gereja memuji Tuhan. Tuhannya so baik. Yes. Karena dia punya. Pas lagi lancar jualannya, haleluya. Semua damai omak di sana. Semua kurang tidak apa-apa. Muji yang nyata doa. Laku nakin. Laris nakin. Kalau ku nyanyi cari damai. Terus nyanyi damai dia. Waktu sekarang jualannya buka kita. Senyum pun udah susah. Hidup aku nggak bisa. Nonton film udah ketawa-ketawa orang dia belum bisa. Tapi kalau pas lancar semua yang nggak lucu pun, kita sendiri. Nggak lucu jadi lagu, tapi karena lancar semua. Ada yang dikunya. Kan tipe-tipe jemaah seperti ini. Untuk gak ketemu sama Nabi Mika langsung. Untuk hanya ketemu sama saya pendeta Marpam. Kalau Nabi Mika langsung turun, wah, ada di mulutmu. Kau damai. Damai sama suaminya waktu ada di mulutnya. Istrinya. Mau hidup apa suamiku? Dulu, Bapak di sana, bang, dek. Udah nikah pun abang adik terus. Waktu ada bang, abang sah. Kusuk belakang. Sini kusuk. Merah badanmu. Tapi lancar gede.
Waktu pulang store nggak ada, kena hujan, lapar, nggak ada laku, nggak ada penghasilan, perang. Mukanya muka perang. Beda nggak muka perang sama muka berdamai? Kalau berdamai bendera apa? Bendera putih, lambang kesucian. Waktu ada bendera putih dia, berdamai. Waktu nggak ada yang punya, bendera merah. Waktu sama tetangganya ada dapat bendera putih. Waktu tetangganya nggak kasih, ini kita minta 35. Jangan terjadi kepada kita seperti itu. Haleluya. Jadi jangan mau jadi jemaat seperti itu saudara. Rendah kali nilainya. Emas murni itu dalam tabernakel, semua emasnya itu emas-emas yang ada di ruangan kudus, terlebih di tabut perjanjian dilapis luar dalam emas murni asli. Jadi kita harus jadi hamba Tuhan yang asli dan murni. Kelihatan ketika dibakar. Corona ini membakar. Jangan tiga ada di punya damai. Jangan terjadi seperti itu. Tak ada pun yang kita punya, hati kita harus damai kepada Yahweh. Terjadilah mujizat. Ini kan jelas ayat 5. Dan demikianlah Yahweh berfirman mengenai para nabi yang menyebabkan umatku bersalah. Ini para nabi hamba Tuhan nggak disampaikan. Waktu Nabi memberikan, ada yang untuk digigitnya di mulutnya, mereka menyerukan aman, damai. Baik kali gereja itu, gereja terbaik sedunia. Waktu dikasih pinjam modalnya, baik katanya. Haleluya. Waktu dia dapatnya aman. Tapi perhatikan saudaraku, selanjutnya. Dan siapapun yang tidak memberi sesuatu pada mulut mereka, maka mereka menyatakan perang melawan orang itu. Jadi jangan kita saudaraku, ketika kita tolong orang, kita anggap orang itu baik. Waktu masih kita tolong itu bisa baik. Waktu ada yang mau kita kasih baik. Waktu yang diinginkannya tidak dapat, dia tidak pernah di belakang. Seperti 5.000 orang tadi. Ketika Tuhan tegur, kalian ternyata ikut aku ya, hanya untuk berusaha. Bekerja, ibadahlah, melayani, bukan untuk berusaha, tapi untuk hidupnya. Ini soal keselamatan. Seandainya pun kita mati seperti Lazarus, saya yakinlah belum ada seperti Lazarus. Paling ada orang yang lebih parah. Masih ada nggak orang sekarang makan di sampah-sampah? Itu bukan karena tak waras katanya. Yang anehnya makan di sampah dia sehat pula itu. Si kawan makan nasi kukus mencret banyak cabai. Yang di sampah itu cabai tahap, cabai apa nggak tahu lagi seperti apa. Makan itu sehat dia masih bisa lagi tertawa. Haleluya. Haleluya. Kita jumpa orang gila menjauh saudara. Sama-sama menjauh, yang gila itu menjauh, kita pun menjauh. Karena masa corona ini semua menjauh. Sampai dia bilang, kenapa orang gila nggak ada yang corona, nggak ada yang positif COVID orang gila, belum ada kan? Daftar orang gila COVID, orang sehat, orang kaya, orang pintar, orang jenis yang kena. Sampai terjadilah penelitian, orang Kristen suka meneliti. Orang gila nggak ada stresnya. Dibilang orang yang gila tapi nggak stres. Orang yang mengatakan waras kok bisa stres? Benar nggak saudaraku? Oh ya Pak, nggak kena COVID itu karena apa? Jaga jarak. Orang gila nggak dengar radio, nggak dengar TV, nggak dengar YouTube, jaga jarak. Kenapa? Belum dia jaga jarak, orang menjaga jarak sama dia. Jadi sekarang orang menjauh senang kita. Haleluya. Pada masa lebaran ini. Amin. Pak Jokowi kirim klip video bersilaturahmi lewat handphone, lewat media. Mohon maaf,
Tapi jangan nanti habis lebaran perang. Jangan seperti orang Kristen waktu Natal ada yang mau dimakan kue, kembang loyang, kue bawang, baju baru. Tapi habis Natal anak-anak damai semua waktu Natal karena mau mendapat baju. Itu banyak terjadi seperti itu, saudara. Jangan terjadi seperti itu Mika 3:5 ini. Sampai kapan pun corona ini bukan urusan kita. Bagaimana itu? Kalau sudah WHO, Badan Kesehatan Dunia sudah katakan corona akan menetap di bumi. Mau bilang apa, saudara? Sampai kemarin sudah membuat new normal kan? Ternyata langsung terjangkit di Jakarta 900 hampir 1000 orang positif langsung. Sampai lagi sarankan habis lebaran tolong semua diperiksa. Saya yakin kalau diperiksa semua hancur lagi. Saya yakin 50% dah kena ya semua ini. Karena ada OTG, orang tanpa gejala. Haleluya. 1000 orang aja kemarin udah nggak mau rumah sakit ke mana itu? Pemecah rekor 900 sekian sekali kena. Tetapi Firman Tuhan katakan bangsa Israel kok nggak kena. Bangsa Israel di Gosen nggak kena, saudara. Anak bayinya nggak kena, muda-mudinya, suaminya, istrinya, orang tua ada nggak? Firman Tuhan katakan tidak mendekat ke kemahmu. Haleluya. Loh, di situ kan satu koreksi juga bagi kita. Bangsa Israel itu bagaimana mau jaga kesehatan? Orang budaknya makannya aja pun nggak teratur, bajunya nggak sehat. Karena kan budak itu mandi pun jarang itu. Namanya budak. Amin. Haleluya. Loh, kita Kristen kok takut? Bangsa Israel jelas tidak kena. Mazmur 91 katakan penyakit yang siang malam bergentayangan tidak akan kena ke kemahmu, karena ada malaikat Yahweh juga disuruh memerintahkan untuk menjaga kita. Haleluya. Saya sangat yakin, saudara. Jadi jangan kalau bersin corona. Dulu sebelum ada corona bersin ini orang banyak semua. Sekarang aja udah ketakutan. Belum tentu, saudara. Haleluya. Setiap orang pasti pernah bersin nggak? Setahun sekali pernah punya jatah sakit nggak? Anak-anak kita setahun sekali punya jatah sakit nggak? Biasanya ada itu. Kalau sampai 3 tahun, ini memang anak ini kuat badannya. 3 tahun nggak saya sakit yang mati. Sekali sakit mau mati. Ada jatah orang sekali sebulan pilih flu. Ada lagi bapak lapor, aku pak sering flu. Bahaya masa corona ini, harus pakai masker terus. Tapi anehnya setelah corona nggak flu bapak dokter kan? Dulu asik. Dulu sebelum corona kalau ada orang bersin, apa bilang? Ada yang merindu, ada nama Masio, senari, Masio terus menyingkir ya orang. Dulu kan kalau bersin, asik. Ada yang merindu sama aku. Ada yang membicarakan, sekarang nggak lagi pula. Rusak semuanya keimanan dibuat. Jangan kita rusak. Jangan kita hati perang. Mika katakan, jangan waktu ada likunya. Amin. Mukanya muka damai. Jangan semua. Haleluya. Saudara tak sarapan pagi pun karena ibadah, karena ada yang mau dimakan. Teh manis saja diminum. Ada yang sekarang hanya beli roti manis menghemat. Tapi roti manis pun kalau didoakan dengan sungguh-sungguh itu bisa diberkati yang lebih daripada pitangnya. Haleluya. Satu sisi corona ini bagus juga. Yang biasanya makan daging-daging naik kolesterol, darah tinggi. Saya lihat saudara, kalau Natal tahun baru banyak orang mati karena rakusnya makan daging. Maka Amsal katakan, kalau besar nafsu makanmu, taruh pisau di lehermu. Sekarang gak usah taruh pisau, udah gak mau makan, gak ada yang mau makan. Haleluya.
Jadi jangan ya. Amin. Mana 1 minggu ini? Ada yang mau dikunyah? Ada dikunyah? Jangan-jangan cuma aman karena ada dikunyah. Karena nanti Senin perang. Gak ada masalah pun perang. Biasanya perang itu ada masalah. Makanya istri tiba-tiba bisa wah, istri sudah. Entah masalah kamu. Oh, Mika 35 ya. Gak ada yang mau dikunyah. Dulu sampo, mereknya apa? Apa? Enggak, sekarang ya sampo termurah. 1.002. Dulu apa? Sampo yang mahal. Sekarang mana ada saudara? Kenapa? Rambutnya udah keras, saudara. Kenapa kan tak bisa sampo lagi? Tapi hati tidak ada. Amin. Karena ibu jangan untuk bedak apa, bedaklah ini. Nggak lagi lah sekarang. Lebih penting sekarang tahu tempe. 5T, tahu tempe telur, tahu tempe telur, terong, teri. Berlakulah dulu 4 sehat. Bicara sempurna 4 sehat. Sekarang udah berdua. Tapi hati kita harus damai, saudara. Haleluya. Kalau ada dikunyah, ada dimakan, diminum, damai itu biasa. Ini cuma jangan-jangan damai karena masih ada, saudara. Tapi kalau tiba-tiba cuma muka perang, perang sudah lagi makan, saudara. Dah lari targetnya, saudara. Pinjam dia nggak dikasih, langsung muka yang perang, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Saya pernah saudaraku minta tolong sama orang nggak ditolongnya. Seperti Yasua minta tolong minta air minum sama perempuan, nggak dikasih saudara. Bukan nggak bisa Yasua suruh malaikatnya lebih daripada air sumur itu orang dia punya. Dia buat sumur itu ada airnya. Amin. Tolonglah beri aku minum, dikasih nggak? Malah direndahkan lagi sama dia. Opung kami punya ini, bukan opungmu kan gitu. Kau gak punya apa? Gak ada gaya timbangmu. Ini bukan nenek moyang kami, keturunan kami semua ini. Yasuanya bilang, iya, kau minum itu kau haus lagi. Haleluya. Tapi kalau kau minum firman aku, air kehidupan firman Roh Kudus, maka kau tidak pernah haus lagi. Kau tenang. Haleluya. Itu tengok dulu. Dan tengok sebagai buhidan juga. Haleluya. Kayak tadi pagi. Kenapa nggak masak ki? Jangan kok kuat bilangnya. Haleluya. Amin saudaraku. Damai semua. Anak pun damai. Gue pun damai semua dah. Tengok nanti habis ibadah damai lagi kan. Karena apa yang membuat orang jahat, begal, merampok, mencuri? Apa yang membuat? Lapar. Yesaya 20, kalau orang udah lapar, maka akan mengutuki rajanya, saudara. Kita doakan Indonesia ini, jangan sampai rakyat mengutuki rajanya karena lapar. Itu ayatnya ada, Yesaya 20. Ketika orang sudah lapar, dia lalu dia gusar hatinya, lalu mengutuki pemimpinnya, saudara. Bagaimana mau dibikin dalam apa, saudara? Sampai ada orang bilang istilah preman aja, preman paling ditakuti di dunia masih takut dia sama cacingnya. Coba nggak ada makanan, preman paling jago tumbang sama cacingnya, bunyi langsung. Mana mungkin dipukuli, jadi membayangkan buat manusia itu punya cacing. Presiden punya cacing. Kecuali udah banyak cacingan, baru minum cacing itu nggak bisa habis semua. Tetap yang ngontrol kita. Haleluya. Lebih ngeri perang sama orang, lebih ngeri perang sama cacing. Nggak bisa, perang sama cacing mau dipukuli nggak bisa. Mau dihabiskan cacingnya, mati manusia nggak ada cacing. Perlu ini membuat orang bisa jahat. Tapi kita anak-anak Yahweh,
Jangan seperti Mika, perang. Sekarang udah banyak kantor kepala desa dijaga. Dulu tak pernah kantor kepala desa dijaga. Sekarang banyak nggak dijaga. Sampai ada yang bilang kami IPK menjaga kantor kepala desa. Kenapa dijaga itu? Karena udah banyak orang, nggak ada lagi digigitnya mau dimakannya. Tapi ada lagi 5.000. Ano, ngurung bere to kepilingi macam-macam. Usaba ubuknya ini. Ini nama. Masa orang itu ada kantor kepala desa dibakar kan? Seharusnya nggak harus seperti itu. Dibakar kantor kepala desa kan rugi juga. Tahu juga berkasus ke pemerintahan sama para. Amin saudaraku. Haleluya. Dia udah lapar, pilih lagi jalan ke tempat kan makin lapar. Bahkan di rumah aja berdua. Tuhan tolong, aku percaya. Elia sanggup engkau kirim ke gunung Galilea.